Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak harap baik-baik saja ya, dan semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Nah, berhubung kali ini kita belajarnya online, jadi kita tetap upayakan, meskipun kita online ya, nggak tatap muka, nggak datang ke sekolah, tapi kita tetap upayakan bagaimana caranya agar kita tetap bisa belajar dengan optimal. Jadi kali ini Bapak sediakan satu buah video pembelajaran untuk penjelasan materi yang berkaitan dengan bab-bab yang akan kita pelajari ya. Nah, yang terakhir yang sudah kita pelajari kemarin kan kita udah bahas tentang pemanasan global ya, maka dari itu kita akan bahas tentang bab yang baru. Kali ini kita akan bahas tentang lapisan-lapisan yang ada pada bumi ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang lapisan bumi ya, bab tentang lapisan bumi. Nah, jadi ini yang akan kita bahas. Tentang lapisan bumi ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ya, kita akan bicara terlebih dahulu sedikit banyak tentang bumi ya. Kita tahu yang namanya manusia itu tinggalnya di planet bumi ya, bukan di planet Namek ataupun di planet Mars ya, di planet bumi. Nah, kita tahu bahwa bumi itu adalah satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup ya. Jadi Bapak tulis di sini ya. Jadi bumi itu adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup ya. Jadi sampai sekarang ya, sampai detik ini, sampai waktu ini ya, sampai ketika Bapak bicara di depan kamera ini dan menyampaikan materi ke kalian ini, belum pernah ditemukan makhluk hidup lain selain yang ada di dalam planet bumi ya. Jadi maka dari itu sampai detik ini satu-satunya makhluk hidup itu dapat tinggal di planet bumi ya. Nah, kenapa sih bisa begitu? Padahal di tata surya kita itu kan banyak sekali planet ya. Kalau mau kita urutkan ya, urutan planet ya, dari yang paling dekat dengan matahari sampai yang paling jauh dari matahari, itu ada beberapa macam planet ya. Yang paling dekat dengan matahari itu yang pertama itu adalah planet Merkurius. Nah, setelah Merkurius itu adalah planet Venus. Ya, setelah Venus yang ketiga baru ada bumi. Ya, Merkurius, Venus, bumi. Setelah bumi baru ada planet Mars. Setelah Mars ada planet Jupiter. Setelah planet Jupiter ya ada Saturnus. Kemudian setelah Saturnus itu ada planet Uranus. Setelah Uranus ada planet Neptunus. Kemudian yang terakhir itu ada planet Pluto. Ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan juga Pluto. Ini urutan planet-planet yang dari yang paling dekat dengan matahari sampai ke yang paling jauh dari matahari ya. Jadi yang paling dekat dengan matahari itu adalah si planet Merkurius ini tadi ya. Kemudian yang paling jauh dari matahari itu adalah Pluto. Nah, khusus untuk Pluto ini, beberapa ilmuwan itu sudah mencoret nama Pluto dari daftar nama planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Kenapa? Karena si Pluto itu menurut beberapa ilmuwan itu ukurannya tidak tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai planet ya, karena ukurannya yang terlampau kecil ya, bahkan lebih kecil daripada bumi ya. Maka dari itu beberapa ilmuwan itu tidak memasukkan Pluto ke dalam
daftar nama planet-planet yang ada di tata surya galaksi Bima Sakti. Ya, jadi, kalaupun Pluto tidak kita masukkan ke dalam daftar nama planet-planet yang ada di dalam galaksi Bima Sakti, tetap saja dari Merkurius sampai Neptunus itu banyak sekali planetnya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 buah planet di sini. Tapi yang jadi pertanyaan adalah kenapa yang dapat ditinggali itu hanya planet bumi saja, ya, tidak Mars, Jupiter ataupun yang lainnya. Ya, kita ketahui kan bahwa menurut beberapa ilmuwan yang sudah meneliti tentang benda-benda angkasa, mereka menyatakan bahwa Mars itu adalah planet yang paling mirip dengan bumi. Ya, tapi kenapa kita tidak bisa tinggal di Mars ya? Padahal itu planetnya paling mirip dengan bumi. Kemudian selanjutnya kita itu kan di negara-negara yang ada di dalam bumi ya, manusia di bumi itu kan katanya salah satu masalah serius yang dihadapi manusia itu adalah masalah kependudukan. Jadi manusia itu terus bereproduksi, beregenerasi dan seterusnya sehingga jumlah populasi manusia itu semakin banyak, semakin membludak. Nah, kita ketahui bahwa planet yang terbesar di tata surya Bima Sakti itu adalah planet Jupiter. Kenapa manusia tidak tinggal saja di Jupiter ya? Padahal kan planet Jupiter itu ukurannya lebih besar. Tentu saja kalau kita pindah ke Jupiter itu bakalan bisa mengatasi yang namanya masalah kependudukan karena planetnya lebih besar. Jadi tidak akan ada yang namanya populasi yang terlalu padat ya. Tapi kenapa sih nyatanya kita nggak bisa pindah dari bumi? Nggak bisa pergi ke Mars, Jupiter, ataupun ke planet yang lainnya. Nah, hal ini disebabkan karena lapisan-lapisan yang ada pada planet bumi. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya. Ya. Jadi, planet bumi ini memiliki 3 lapisan utama. Ya. 3 lapisan utamanya itu apa saja sih? Ya, yang pertama itu adalah atmosfer. Kemudian setelah atmosfer itu ada hidrosfer. Setelah hidrosfer ada lapisan yang disebut dengan litosfer. Nah, atmosfer itu adalah lapisan yang berupa lapisan-lapisan gas. Kemudian kalau yang hidrosfer ya berasal dari kata hidro. Hidro itu artinya adalah air atau cairan. Ya, maka hidrosfer itu adalah lapisan yang berupa cairan di bumi. Kemudian litosfer itu lapisan yang berupa padatan. Ya, jadi inilah secara garis besar 3 lapisan yang menyusun planet bumi. Nah, selain atmosfer, hidrosfer, dan juga litosfer, bumi juga memiliki lapisan yang disebut dengan kriosfer. Kriosfer. Ya. Nah, kalau kriosfer ini adalah lapisan yang berupa es, ya. Kemudian, selain kriosfer, ada satu lagi yang disebut juga dengan biosfer. Nah, biosfer ini berasal dari kata bio. Bio itu artinya makhluk hidup. Maka dari itu, biosfer itu bisa dikatakan bahwa biosfer adalah tempat di mana terdapatnya makhluk-makhluk hidup dapat tinggal, yaitu yang disebut dengan biosfer. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang lapisan atmosfer dulu ya. Jadi kita akan belajar tentang apa itu atmosfer, ya, apa saja lapisan-lapisan atmosfer, ya, gunanya untuk apa saja. Ya, jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, lapisan atmosfer. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ya, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan atmosfer. Ya, atmosfer itu berasal dari bahasa Yunani, ya, dia terdiri dari 2 kata, ya, yaitu yang pertama itu adalah kata atmos dan juga kata spharia. Nah,
kata atmos itu artinya adalah uap atau gas. Ya, sedangkan kalau spharia itu berasal artinya adalah lapisan. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang disebut dengan atmosfer itu adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi. Nah, karena si atmosfer ini terdiri dari lapisan-lapisan gas, ya, maka yang jadi pertanyaan selanjutnya itu adalah gas-gas apa saja sih yang menyusun lapisan atmosfer ini tadi, ya. Jadi si lapisan atmosfer ini tadi, ya, disusun oleh beberapa jenis gas. Ya, yang pertama itu yang menyusunnya mayoritasnya itu adalah gas-gas berupa nitrogen. Kemudian setelah nitrogen itu adalah oksigen. Ya. Nah, nitrogen ini mengisi atmosfer itu sebesar 78%. Sedangkan kalau oksigen ini sebesar 21%. Ya, jadi 78 tambah 21 berapa? 7 tambah 2, 9 ya. 8 tambah 1, 9. Jadi 99% totalnya. Nah, 1%-nya itu terdiri dari gas apa? Terdiri dari gas-gas yang lainnya. Ya, jadi gas lain-lain ya itu besarnya sekitar 1% saja, ya. Nah, jadi itu gas-gas penyusun atmosfer, ya. Jadi kalau misalkan ditanya gas yang paling besar terdapat pada atmosfer bumi itu gas apa, maka jawabannya adalah nitrogen. Setelah nitrogen apa? Jawabannya adalah oksigen, ya. Nah, yang lain-lain itu termasuklah di dalamnya itu ada gas karbon dioksida, argon, helium, dan gas-gas lainnya. Itu hanya menempati tempat sebesar 1% saja di atmosfer kita. Jadi yang paling besar itu adalah nitrogen dan oksigen. Nah, oksigen ini dari mana sih asalnya, ya? Nah, kalau oksigen ini asalnya itu berasal dari organisme fotosintetik. Organisme fotosintetik itu apa? Organisme fotosintetik itu adalah organisme yang dapat melakukan fotosintesis, ya, seperti tumbuhan contohnya. Jadi tumbuhan itu mengubah karbon dioksida tadi dalam proses fotosintesis sehingga dia dapat menghasilkan cadangan makanan beserta oksigen. Nah, oksigen inilah yang kemudian digunakan oleh makhluk hidup, contohnya manusia, untuk melakukan proses pernafasan dan respirasi, ya. Kemudian digunakan juga untuk proses metabolisme. Maka dari itulah makhluk hidup itu dapat tinggal di bumi. Sedangkan kalau di tempat lainnya belum tentu kita bisa menemukan oksigen, ya. Nah, jadi itu alasannya kenapa di planet bumi saja kita bisa tinggal, ya. Salah satunya itu adalah karena si oksigen ini tadi. Nah, tadi kan kita bahas tentang atmosfer, ya. Nah, atmosfer ini sebenarnya terdiri lagi dari beberapa lapisan-lapisan, ya. Jadi kita scroll ke bawah. Di sini ada sebuah video. Kita play dulu videonya. Ya. Atmosfer. Ya. Apakah kamu tahu apa itu atmosfer? Ya. Ya, tadi kan udah dijelasin, ya, beberapa penjelasan singkat tentang apa itu yang disebut dengan atmosfer tadi, ya. Nah, jadi di sini bisa dibaca di videonya, atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi, seperti yang Bapak jelasin tadi, ya.
dia terdiri dari gas-gas yang melapisi bumi, ya, lapisan gas yang menyelubungi bumi. Nah, dia terdiri atas beberapa unsur gas. Yang pertama itu adalah nitrogen, tadi seperti Bapak bilang, 78%-nya. Kemudian ada oksigen, dan 1%-nya itu terdiri dari argon, karbon dioksida, dan juga gas-gas lainnya. Nah, kemudian atmosfer itu terbagi menjadi beberapa lapisan, ya, diantaranya itu ada 5 lapisannya nantinya. Nah, lapisannya apa saja? Ya, lapisannya itu yang paling dekat dengan permukaan bumi itu adalah troposfer, kemudian di atasnya ada stratosfer, di atasnya lagi ada mesosfer, termosfer, dan yang paling luar yang berbatasan dengan ruang angkasa itu adalah lapisan eksosfer. Ya. Exo itu kan artinya luar, maka dari itu eksosfer itu artinya adalah lapisan terluar dari atmosfer bumi. Nah, troposfer sendiri ya merupakan lapisan yang terdapat pada ketinggian 0 sampai 12 km ya. Hampir semua fenomena cuaca itu terdapatnya di situ ya. Kemudian di atasnya lagi ada stratosfer ya. Nah, di lapisan stratosfer inilah kemudian akan ada yang namanya lapisan ozon ya, atau O3 ya. Ozon inilah yang kemudian akan melindungi manusia dari radiasi sinar ultraviolet yang berlebihan ya. Ultraviolet itu asalnya dari mana? Dari sinar matahari ya. Nah, kemudian lapisan ini terdapat pada ketinggian sekitar 12 sampai 50 km di atas udara ya. Kemudian pada lapisan ini suhu udara meningkat seiring dengan naiknya ketinggian. Kenapa bisa seperti itu? Seperti Bapak bilang tadi, karena di sini ada lapisan ozon ya, sedangkan ozon itu fungsinya untuk melindungi manusia dari radiasi sinar ultraviolet. Jadi akan ada beberapa sinar ultraviolet yang akan dipantulkan kembali keluar lapisan bumi oleh si ozon tadi ya. Sebagian kecilnya akan diserap, sebagiannya lagi akan dipantulkan kembali sehingga bumi itu suhunya jadi tidak terlalu panas ya. Maka dari itu di stratosfer ini suhunya sangat panas ya, semakin ke atas semakin panas ya. Kemudian selanjutnya ya, setelah stratosfer itu ada lapisan yang disebut dengan lapisan mesosfer ya. Nah, mesosfer ini terdapat pada ketinggian 50 sampai 80 km. Suhu udaranya dingin dapat mencapai minus 100 derajat Celcius ya. Nah, kemudian lapisan ini tadi ya dapat berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju ke permukaan bumi. Ya, jadi si meteor atau benda-benda langit yang akan datang menuju ke bumi, yang akan menabrak bumi itu sebelum dia sempat sampai ke permukaan bumi, sampai ke kerak bumi, itu akan hancur terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena dia akan bergesekan dengan udara yang ada di lapisan mesosfer. Jadi maka dari itu salah satu fungsi dari atmosfer itu adalah untuk proteksi ya, atau perlindungan bumi dari benda-benda luar angkasa ya. Contohnya di lapisan mesosfer ini lebih tepatnya ya. Nah, dia terdapat pada ketinggian 50 sampai 80 km di atas udara. Kemudian setelah mesosfer itu ada lapisan yang disebut dengan termosfer. Nah, lapisan termosfer ini disebut juga sebagai lapisan ionosfer ya. Nah, pada lapisan ini suhu dapat mencapai 1100 derajat Celcius sampai 1650 derajat Celcius. Karena itulah dia dinamakan dengan termosfer. Termo itu kan artinya suhu atau panas ya. Karena suhunya memang sangat panas sekali di sini. Nah, di lapisan termosfer ini terdapat pada ketinggian 80 sampai 700 km di atas udara ya. Pada lapisan ini pula terdapat aurora yang muncul di kala fajar atau petang ya. Jadi di lapisan termosfer ini kan disebut juga dengan
ionosfer ya. Di sini terdapat banyak ion-ion yang fungsinya itu adalah untuk memantulkan sinyal-sinyal gelombang radio ya. Jadi contohnya seperti siaran televisi, kemudian sinyal-sinyal seluler dan lain sebagainya macamnya itu dirambatkan, dipantulkannya di sini ya, di udara melalui lapisan termosfer atau lapisan ionosfer dengan memanfaatkan teknologi berupa satelit, pemancar, dan juga receiver berupa tiang-tiang BTS dan lain sebagainya macamnya ya. Kemudian selanjutnya setelah termosfer itu ada lapisan yang disebut dengan apa? Ya, setelah termosfer itu ada lapisan yang disebut dengan eksosfer. Ya, eksosfer ini terdapat pada ketinggian 700 sampai 1000 km. Ya, di sini sangat dingin. Ya, lapisan ini berfungsi sebagai tempat orbit satelit buatan. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, stasiun-stasiun televisi itu dalam hal memancarkan siarannya, dia memanfaatkan gelombang-gelombang ya, gelombang. Kemudian radio juga seperti itu ya, dia memancarkan gelombang-gelombang dari satelit yang mengorbit di bagian eksosfer itu tadi ya. Kemudian dari bagian eksosfer itu akan dipantulkan ke bagian ionosfer atau di bagian termosfer tadi. Maka dari itu kita bisa menikmati layanan seperti layanan telepon seluler, siaran televisi, dan lain sebagainya macamnya. Oke, jadi itulah lapisan-lapisan yang ada di dalam atmosfer bumi ya. Jadi atmosfer bumi itu terdiri dari 5 lapisan tadi ya. Nah, lapisan-lapisannya itu kita rangkum lagi di sini ya. Jadi kita tulis di sini lapisan atmosfer bumi. Ya. Dari yang paling dekat dengan permukaan bumi itu adalah ya yang paling rendah, yaitu adalah troposfer. Nah, troposfer ini tadi dia memiliki 80% dari udara yang ada di dalam planet bumi ya. Jadi 80% udara adanya di sini ya. Kemudian di lapisan troposfer inilah kemudian terjadi yang namanya cuaca ya, terbentuk yang namanya cuaca ataupun iklimnya. Kan di berbagai macam belahan dunia, misalnya di Indonesia ya, Indonesia itu iklimnya tropis ya, curah hujannya itu merata sepanjang tahun ya, tidak panas tidak dingin ya. Nah, cuaca itu terjadinya di lapisan troposfer ya, hujan segala macam itu terjadinya di lapisan troposfer ya. Kemudian 80% udara juga terdapatnya di lapisan troposfer. Kemudian selanjutnya di atas troposfer itu tadi ada yang namanya lapisan stratosfer. Nah, si lapisan stratosfer ini di sini dia memiliki yang namanya ozon. Ya, ozon itu adalah O3 rumus kimianya. Ya, jadi ozon ini sebenarnya terbentuk dari oksigen ya, atau O2. Nah, keberadaan ozon ini bisa terkikis karena adanya gas-gas rumah kaca seperti contohnya adalah karbon monoksida atau CO. Kenapa? Karena karbon monoksida itu dapat mengikat O3 yang ada di dalam ozon, sehingga lapisan ozonnya itu tadi akan terpecah, sehingga lama-kelamaan ozonnya akan semakin menipis. Apa yang akan terjadi ketika ozonnya semakin menipis? Maka yang terjadi adalah radiasi sinar UV itu akan masuk semakin banyak ke dalam permukaan bumi. Itu akan mengakibatkan suhu bumi itu jadi semakin meningkat dan akan banyak terjadi yang namanya mutasi. Ya, kenapa? Karena yang namanya sinar ultraviolet itu dapat memicu mutasi. Mutasi itu pada akhirnya dapat menyebabkan kanker. Contohnya itu adalah kanker
kulit ya, yang biasanya disebabkan karena mutasi ya. Nah, jadi menjaga lingkungan itu sangat baik sekali ya. Jadi itulah kenapa kita harus menjaga yang namanya tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan itu dapat menghasilkan oksigen yang pada akhirnya dapat membentuk ozon ini tadi. Kemudian di atas stratosfer ada lapisan yang disebut dengan lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer inilah tadi yang fungsinya adalah untuk sebagai proteksi ya. Kenapa dia berperan sebagai proteksi atau perlindungan? Karena dia dapat mengikis meteor ya, atau benda-benda langit yang cenderung akan menghantam bumi ya. Jadi sebelum sempat jatuh menghantam bumi, dia sudah dihabiskan terlebih dahulu oleh si mesosfer ini tadi. Kemudian setelah mesosfer, di atasnya lagi ada lapisan termosfer atau yang disebut juga dengan lapisan ionosfer seperti Bapak bilang tadi. Nah, ini fungsinya untuk apa ya? Termosfer ini fungsinya adalah untuk tadi ya, untuk sebagai perambatan gelombang radio. Perambatan gelombang radio. Kemudian yang terakhir itu adalah lapisan eksosfer. Nah, kalau lapisan eksosfer ini adalah batas antara atmosfer bumi dan juga luar angkasa. Ya, jadi dia membatasi bumi dengan luar angkasa. Ya, jadi itu lapisan 5 lapisan-lapisan yang ada di atmosfer planet bumi. Karena lapisan-lapisan yang ada di atmosfer bumi inilah yang menyebabkan kita dapat tinggal di planet bumi. Nah, di planet-planet lain penyusun atmosfernya, lapisan-lapisannya itu tidak sama dengan yang ada di dalam planet bumi. Maka dari itu kita tidak bisa tinggal di planet-planet lain selain planet bumi ya. Oke, cukup sekian dulu materi yang bisa Bapak sampaikan ya. Hari ini kita bahas tentang atmosfer dulu. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang hidrosfer dan juga tentang litosfer ya. Setelah ini akan ada post test ya, silakan dikerjakan post testnya. Dijawab pertanyaannya dengan benar dan tepat ya, sesuai dengan penjelasan yang sudah Bapak jelaskan di video kali ini. Ya, untuk menutup video kali ini, marilah kita akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.